Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Iberasia dengan NIM 230101020127, kelas SI 204, jurusan PJJ S1 Sistem Informasi, mata kuliah Estetika Humanisme, dan dosen Ibu Rosana SS, MIKOM, AM IPL, CPS. Kali ini saya akan mengangkat materi, yaitu materi manajemen. Pengelolaan emosi adalah suatu tindakan yang menyebabkan seorang mengatur emosi atau mengelola keadaan. Kemampuan ini meliputi kecakapan untuk tetap tenang, menghilangkan kegelisahan, kesedihan, atau sesuatu yang menjengkelkan. Manusia mempunyai perasaan atau emosi yang akan timbul dalam kehidupannya. Jiwa manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar atau conscious, prasadar preconscious, dan tidak sadar atau unconscious. Adanya alam bawah sadar sangat mengendalikan perilaku manusia, maka hanya dengan kesadaran kita dapat menimbang segala sesuatu agar semuanya dapat terkendali dan tidak condong berlebihan namun seimbang. Ketika suatu hal memantik emosi kita pada saat yang tidak tepat, maka sebagai orang dengan mudah tersulut dan memporak-porandakan segalanya. Ketika seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan, sebagai orang yang dengan mudah melakukan hal-hal yang bahkan terasa sedikit konyol dan sedikit bodoh. Misalnya dengan mencelakakan diri sendiri. Manusia sesungguhnya telah diberikan cipta rasa dan karsa untuk mengelola segala hal atau perasaan-perasaan yang terjadi di dalam atau di luar diri, yang bahkan bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Manusia memegang kendali penuh atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Apakah yang dimaksud dengan mengolah emosi? Bagaimana cara dalam mengolah emosi? Di sini manusia memiliki 6 jenis emosi yang terbagi menjadi 6 emosi spesifik, yaitu emosi amarah. Emosi ini yang paling sangat berbahaya di antara emosi lain. Seringkali orang sekitar kita melarang kita untuk marah. Padahal ini merupakan emosi yang manusiawi. Memendam amarah terlalu sering dapat meningkatkan hormon stres yang berdampak pada gangguan kecemasan. Contohnya yang ditimbulkan dari emosi berikut adalah rasa iri, kesal, benci, murka, cemburu, dan rasa tersinggung. Emosi jijik. Emosi ini dipicu oleh penampilan, bau, atau tekstur tertentu. Respon utama ini biasanya menghindar atau menjauh dari objek yang menjijikkan. Hal ini juga berlaku ketika kita melihat perilaku buruk orang lain seperti pelecehan seksual, pornografi, atau perilaku jahat lainnya. Emosi ini juga bisa dispesifikasikan sebagai rasa jijik, muak, risih, bosan, ataupun rasa penat. Lanjut kita ke emosi takut. Emosi ini merupakan salah satu emosi yang paling tidak menyenangkan, disebabkan oleh pola pikir kita juga biasanya bertuntut berpikir aktif dan meningkatkan emosi ini. Contoh emosi takut adalah perasaan gugup, ngeri, cemas, tersiksa, waspada, ragu, dan rasa tidak berdaya. Kita lanjut emosi bahagia. Ini merupakan emosi yang paling dicari dan dinikmati oleh semua orang. Emosi ini muncul ketika kita mendapat hal yang kita inginkan,
menghabiskan waktu dengan orang tersayang dan sebagainya. Emosi bahagia juga muncul bersamaan dengan emosi lainnya. Contoh emosi bahagia yaitu rasa puas, lega, riang, damai, bangga, bersyukur, dan bersemangat. Kita lanjut, berikut ini adalah emosi sedih. Ketika mengalami emosi sedih, manusia cenderung akan menjadi pasif seperti mengurung diri, malas beraktivitas. Emosi ini juga bisa bertahan dalam periode yang sangat panjang, maka dari itu perlu segera dicarikan solusinya. Contoh-contoh emosi sedih ini adalah rasa malu, kecewa, berduka, bersalah, sengsara, dan terlantar. Lanjut ke emosi terkejut. Emosi ini merupakan emosi yang berlangsung dalam durasi singkat. Setiap hari kita sering terdapat banyak kejutan, baik yang negatif maupun positif. Contoh dari emosi terkejut ini adalah perasaan heran dan terpesona. Berikut adalah aspek-aspek pengelolaan emosi. Yang pertama, mengenali emosi. Kita perlu mengenali emosi ini dengan bagaimana suasana hati kita saat sekarang, apakah sedang sedih, senang, takut, ataupun bahagia. Kita harus mengenali dulu kondisi yang kita alami sekarang itu seperti apa. Yang kedua adalah mengendalikan emosi. Ini sangat penting dikarenakan kita harus mengendalikan emosi agar emosi tersebut tidak berkelanjutan dan menghasilkan output yang negatif. Meredakan emosi juga itu sangat diperlukan dikarenakan kita harus secepat pun untuk meredakan emosi tersebut agar tidak mengganggu suasana perasaan yang lain, ataupun di saat bekerja juga kita harus meredakan emosi secepat mungkin dan mengungkapkan rasa emosi tersebut juga dengan banyak cara, seperti kita bisa memberikan waktu diri kita sendiri. Kita juga bisa meluapkan dengan cara menangis, dan kita juga bisa mengungkapkan emosi tersebut dengan berbagai banyak hal. Berikut juga bagaimana cara terapi anger management. Yang pertama, ambillah waktu time out. Waktu time out ini adalah memberikan waktu untuk diri Anda sendiri agar emosi Anda bisa terkontrol, dikarenakan di saat kita emosi pasti kita inginnya mempunyai waktu diri sendiri untuk mengintrospeksi emosi tersebut. Yang kedua adalah berpikir sebelum bicara. Berpikir sebelum bicara ini juga sangat penting. Bagaimana kita saat emosi, kita harus pintar-pintar berbicara agar lawan jenis atau lawan berbicara kita tidak tersinggung. Yang ketiga adalah identifikasi kemungkinan solusi. Di sesi ini juga kita harus mencari solusi bagaimana kita keluar dari emosi tersebut dan mengkonversinya menjadi hal positif. Kita harus mencari beberapa peluang solusi agar emosi tersebut reda. Dan yang terakhir adalah jangan menyimpan rasa dendam, karena mempunyai rasa dendam itu sangatlah tidak
baik ya, tidak dianjurkan dikarenakan kita akan bermusuhan dengan teman, bermusuhan dengan orang yang kita sayang. Itu sangat tidak baik. Jangan sampai kita mempunyai rasa menyimpan dendam. Lanjut, ini adalah part dampak-dampak negatif yang tidak bisa dampak-dampak negatif kita tidak bisa menguasai amarah. Yang pertama, image dan citra kita akan jatuh, dinilai orang sebagai sosok personal yang kurang baik. Kita akan dianggap sebagai orang yang pemarah. Image kita juga akan rusak ya kalau kita tidak bisa menguasai amarah tersebut. Yang kedua, dapat menyebabkan kinerja kita memburuk dan merusak performa kita. Ini pun sangat penting dalam dunia pekerjaan. Kenapa? Karena emosi juga dapat menurunkan performa kita dan kinerja kita, apalagi kalau kita kerjanya dengan sistem tim. Ini tidak baik untuk tim, karena kalau satu orang emosi akan jadi penghambat pekerjaan untuk semuanya. Yang ketiga, tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Yang ada malah kita dijauhi dikarenakan kita tidak bisa mengendalikan amarah tersebut. Ya, kita tidak di poin ini kita juga tidak bisa mendapatkan teman baru. Bahkan kita bisa juga dijauhi oleh teman kita dikarenakan kita tidak bisa menguasai amarah tersebut. Akan sulitlah bersosialisasi di luar sana kalau kita tidak bisa menguasai amarah ini. Ya, begitulah presentasi saya yang saya berikan untuk memenuhi syarat untuk pengambilan nilai ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata atau presentasi saya yang masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.